Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi 8 kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB yang pro honorer. Tenaga honorer pasti bersuka cita. Menjelang penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023, pemerintah dengan berbagai macam solusi siap demi memajukan kesejahteraan honorer. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari jpnn.com, pemerintah mulai melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah pegawai non-aparatur sipil negara non-ASN. Dimulai dari terbitnya Surat Edaran Menpan RB tentang status kepegawaian di instansi pemerintah, baik pusat dan daerah. Salah satu poin mendasar dalam surat edaran yang ditandatangani Menpan RB Cahyokumolo pada 31 Mei 2022 itu adalah honorer ditiadakan mulai 28 November 2023 dan yang ada hanyalah PNS dan PPPK. 2 bulan berselang terbit lagi Surat Edaran Menpan RB tentang pendataan tenaga honorer non-ASN yang ditandatangani Mahfud MD sebagai pelaksana tugas pada 22 Juli 2022. Dalam rakor yang dihadiri perwakilan dari Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, Mahfud MD menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah tenaga non-ASN sebagai berikut. Di sini ada 8 arah kebijakan pemerintah ya, yang dijelaskan oleh Pak Mahfud MD. Langsung saja, untuk yang pertama adalah pemetaan honorer atau tenaga non-ASN. Saat ini pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Oleh karenanya, Mahfud meminta para pejabat pembina kepegawaian PPK melakukan pemetaan honorer untuk melihat jumlah yang real ya atau nyata. Arah kebijakan pemerintah yang kedua adalah dialihkan ke PNS dan PPPK. Mahfud MD menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK. Tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Jadi untuk poin 2 ini dialihkan ke PNS atau PPPK, tetapi dengan tetap ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Arah kebijakan yang ketiga adalah skema alih daya atau outsourcing. Menurut Mahfud, selain skema PNS maupun PPPK, tenaga non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN.
Ya, jadi untuk tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS maupun PPPK, maka ini arahannya ke outsourcing atau tenaga alih daya. Arah kebijakan pemerintah yang keempat adalah larangan merekrut honorer baru disertai sanksi. Mahfud mengingatkan para PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat honorer atau pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Jadi ini sudah wanti-wanti ya bahwa pemerintah daerah maupun pusat tidak boleh merekrut lagi tenaga honorer. Kemudian arah kebijakan yang kelima adalah perekrutan PPPK guru dengan afirmasi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alek Deni menjelaskan, kompetensi pada tingkat pelayanan dasar misalnya tenaga pendidikan kesehatan menjadi perhatian pemerintah. Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi pegawai non-ASN. Tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kabar gembiranya bahwasanya peraturan tersebut memberikan afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi minimal 3 tahun. Ya, jadi yang mengabdi 3 tahun ini sekarang mendapatkan afirmasi ya. Dan mereka tenaga honorer yang di instansi pemerintah. Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan dalam seleksi, jelas Alek. Kemudian arah kebijakan yang keenam adalah perekrutan PPPK tenaga kesehatan juga dengan afirmasi. Selamat ya buat tenaga kesehatan, akan mendapatkan lagi afirmasi ini. Alek Deni mengatakan honorer tenaga kesehatan atau nakes yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun aturan mengenai proses PPPK nakes akan diterbitkan kemudian. Jadi sekarang regulasinya belum terbit ya. Teman-teman di tenaga kesehatan harap bersabar dulu. Ini mungkin regulasinya masih digodok atau belum ditandatangani sehingga belum diundangkan ya. Ini tinggal menunggu saja. Menurut Alek, Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi honorer tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Ya, ini selamat buat honorer tenaga kesehatan nih. Kemenpan RB bersama Kementerian Kesehatan sudah menyetujui adanya afirmasi untuk tenaga kesehatan. Kemudian arah kebijakan poin 7 adalah honorer administrasi dan teknis lainnya juga diberikan afirmasi. Alek menjelaskan per Desember 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta, di mana 38% diantaranya menduduki jabatan pelaksana atau administrasi dan teknis lainnya. Pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan dengan teknologi. Alek mengungkapkan Kemenpan RB juga fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya jabatan pelaksana tersebut juga akan diberi afirmasi. Jadi kesehatan mendapatkan afirmasi, ya guru juga memang sudah mendapatkan afirmasi. Ini untuk honorer administrasi dan teknis lainnya pun ini diberikan afirmasi. Dan poin yang terakhir merupakan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer adalah kebijakan khusus untuk honorer kategori 2. Ini adalah honorer terlama ya setelah kategori 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhadjar Diantoro menjelaskan ada 2 opsi solusi penyelesaian honorer kategori 2, yakni 1 filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018.
Di sini dijelaskan ya, untuk opsi filtrasi, Suhajar mengarahkan agar ex-tenaga honorer kategori 2 yang masih memenuhi syarat didorong untuk ikut seleksi CPNS maupun PPPK. Ini adalah opsi filtrasi. Sementara bagi honorer kategori 2 yang tidak lulus CPNS maupun PPPK akan didorong mengikuti seleksi PPPK afirmasi. Ini penjelasannya. PPPK afirmasi adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi honorer kategori 2 agar bisa diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus. Nah, ini adalah merupakan poin terakhir, yaitu di poin 8 ya. Rencananya untuk honorer kategori 2 yang tidak lulus CPNS maupun PPPK ini untuk diberikan kebijakan khusus ya, atau diskresi, sehingga mereka bisa diangkat menjadi PPPK. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Admin mengutipnya dari cpnn.com dengan judul 8 kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer. Pegawai non-ASN bisa ceria lagi, amin. Ini kabar terbaru ya, 2 Agustus 2022. Terima kasih, semoga bermanfaat. Admin doakan ya seluruh tenaga honorer, guru, kesehatan, penyuluh, trendik, satpol pp, penjaga sekolah, pustakawan segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.